Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sampai dengan detik ini terus dan masih berikan kita nikmat-nikmatnya. Di antaranya Allah masih berikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan dan juga umur panjang, sehingga pada hari Jumat, hari ini, hari yang sangat mulia, kita telah dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus menunaikan kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan juga salam tak lupa pula dan tak pernah henti-hentinya kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersama keluarga dan juga para sahabat yang telah berjuang menyebarkan agama Allah, yaitu Islam, yang telah merubah akhlak kita manusia dari jahiliyah, orang-orang yang bodoh, akhlak tercela, sehingga kita telah menjadi orang-orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia ini khatib mengajak kepada kita semuanya, terutama khatib pribadi, marilah selalu kita bermuhasabah, introspeksi diri. Tak pernah henti-hentinya kita memperbaiki diri kita. Berusaha kita sekuat tenaga kita untuk selalu menjadi orang-orang yang baik, bukan hanya di pandangan manusia saja, tetapi juga baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita perbanyak amalan salih, kita perbanyak bekal kita untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika maut datang, mati itu datang menjemput kita, tak ada tanda, tak ada bel, tak ada alarm, tiba-tiba saja kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau memang sebelumnya kita sudah persiapkan bekal itu, insya Allah kita siap
kapanpun dan dimanapun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita telah masuk kepada awal Zulkaidah. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sekali adalah 2 bulan yang lalu Ramadan telah pergi. Nah, selama 30 hari Ramadan itu Allah uji kita. Semuanya diuji dan juga menjadi sebuah pelajaran kepada kita. Belajar kita menahan lapar. Bagaimana orang-orang miskin menahan laparnya? Bagaimana menahan haus, dahaga? Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu kita. Kemudian kita juga belajar menahan semuanya, amarah kita, ego kita, semuanya kita tahan, semuanya kita belajar. Nah, PR untuk kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telah pergi. Apakah semua proses belajar kita tersebut, amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita selama Ramadan tersebut juga ikut pergi sebagaimana Ramadan pergi? Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Walaupun Ramadan telah berangkat 2 bulan yang lalu, namun ibadah-ibadah tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut, bagaimana kita menahan haus dan lapar tersebut, bagaimana kita menahan hawa nafsu kita, amarah kita, semuanya kita tahan. Maka sampai detik ini dan insya Allah sampai ajal menjemput kita, kita terus berikhtiar, berupaya sekuat tenaga kita untuk terus istiqomah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, 1 bulan yang lalu Syawal, kita telah melewati Idul Fitri, fitrah, bersih, suci. Kalau kita ibaratkan bagaikan kertas yang putih, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada garis, tidak ada coretan sedikit pun, semuanya sudah kita bersihkan. Hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan kakak beradik, hubungan dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semuanya sudah bersih, suci. Begitu juga dengan harta kita. Kita wakili dengan membayar zakat fitrah. Selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa kita. Insya Allah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih semua itu. Semoga istiqomah sampai sekarang dan seterusnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita telah berada di Zulkaidah. Artinya bulan depan kita masuk kepada Zulhijjah. Kita tahu, kita sadar apa itu Zulhijjah. Zulhijjah 1 bulan yang di dalam bulan tersebut ada amalan yang sangat luar biasa, amalan yang sangat besar. Amalan tersebut tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak bagaikan solat, tidak bagaikan puasa, ibadah dengan cukup dengan tubuh kita, tenaga kita. Tidak, amalan tersebut juga harus didukung oleh kemampuan keuangan, rezeki, harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Adalah al-hajj, haji, ibadah haji, ibadah yang sangat luar biasa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat sekarang, berapa puluh juta uang yang harus kita serahkan untuk kita bisa haji. Dan tidak cukup dengan itu saja. Orang yang sudah, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendaftarkan haji, itu pun belum tentu bisa diberangkatkan. Karena kenapa? Karena masih ada antrian.
Tidak mudah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pertama, bagaimana kita menanamkan niat di dalam hati kita. Insya Allah, kalau Allah berikan kemudahan rezeki, Allah berikan kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita, kita siap berangkat haji, insya Allah. Dan untuk yang sudah mendaftar ataupun yang sudah hendak berangkat ke tanah suci, ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, maaf, Allah katakan tentang haji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah bekal. Bekal apa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini? Fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, bekal yang dimaksud tersebut adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang bagaimana? Ketakwaan ketika kita mampu melaksanakan haji dengan sebenar-benarnya. Selain puasa Ramadan 2 bulan yang lalu, imbalannya juga ketakwaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Baqarah juga, la'allakum tattaqun. Maka bagi orang-orang yang tuntas mengerjakan puasanya 30 hari di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, maka Allah berikan ketakwaan atas puasanya. Begitu juga dengan haji. Orang yang haji, maka itu merupakan bekal yang sangat besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sekarang kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Mampu tidak kita haji? Mungkin jawaban kita semua belum tentu kita mampu, karena sebagaimana dijelaskan di awal tadi, haji bukan ibadah seperti puasa, bukan ibadah seperti solat yang hanya bisa kita kerjakan dengan diri tubuh kita ini, tetapi juga didukung oleh harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan bersedih, la tahzan, jangan bersedih jamaah. Kenapa? Meskipun haji tidak dapat kita kerjakan, masih ada amalan besar di bulan Zulhijjah nanti. Di 4 hari selama hari raya Idul Adha nanti. Setelah hari raya 10 Zulhijjah, masih ada 11, 12, 13 Zulhijjah, 3 hari, yaitu waktu yang diberikan kepada kita untuk membuktikan benar atau tidaknya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan hanya kita mengaku takwa, kita mengaku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di hari raya Idul Adha nanti ada satu amalan, yaitu kurban. Kurban jamaah. Kita tahu kurban merupakan satu sunnah, bukan satu kewajiban. Sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena itu adalah merupakan satu contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Tahu kita, sadar kita, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membuktikan bagaimana kesetiaan Nabi Ibrahim, bagaimana kepatuhan Nabi Ibrahim, bagaimana takwanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perintahkan di dalam mimpinya untuk menyembelih anak kesayangannya sendiri. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam patuh terhadap Allah, walaupun anaknya sendiri, anak yang sangat ia cintai, rela dia sembelih hanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing,
Mau tidak kita? Setiap tahunnya kita harus sembelih anak kita. Anak yang kita sayang-sayangi. Anak yang kita pelihara dari kecil sampai besar. Setelah besar kita sembelih. Mampu kita? Mungkin tidak mampu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melaksanakannya. Tetapi Allah Maha Pengasih, Rahman, Rahim, Maha Penyayang. Allah ganti sembelihan tersebut dengan seekor kibas, dengan seekor domba. Makanya setiap kita peringati hari raya Idul Adha, maka juga kita memperingati hari raya kurban dengan kita berkurban. Apalagi zaman sekarang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali. Mudah sekali. Kalaupun kita tak mampu berkurban sendiri, Rasulullah pernah berkata, Rasulullah pernah berkurban. Bukan berarti berkurban hanya satu ekor domba untuk satu orang. Tetapi bisa Rasulullah meniatkan kurbannya kepada umatnya yang begitu banyak. Bagaimana bisa? Kemudian juga Rasulullah meniatkan kurbannya kepada saudara-saudaranya, keluarganya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana niat kita untuk mau berkurban. Apalagi sekarang di masjid-masjid, di musola, di desa-desa, kita lihat bagaimana sudah dimudahkan sekali. Kalau tak mampu satu ekor kambing sendiri, maka kita buat kumpul sedikit-sedikit sorang sehingga kita mampu untuk menyembelih di hari raya tersebut, membuktikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan rezeki yang diberikan tersebut kalau dibandingkan dengan kurban seekor domba tersebut tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umpamakan saja gaji 3 juta per bulan. Kalaulah kita mau korbankan 1 bulan saja gaji kita selama setahun tersebut, mampu kita untuk membelikan seekor kambing. Mampu insyaallah. Tetapi kembali lagi, itu semua tergantung kepada niat kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita pasang niat yang di dalam lubuk hati kita untuk kita mampu berkurban di tahun ini. Karena kenapa? Kurban ini sunnah. Jangan pernah kita mengaku sunnah, mengaku cinta Rasulullah kalau sunnah Rasulullah tak pernah kita kerjakan. Kalau kita ibaratkan dengan solat, kita mengaku kita cinta kepada Rasulullah, tapi kita tak mau untuk datang ke masjid solat berjamaah. Sementara Rasulullah dalam keadaan sakit pun beliau datang untuk solat berjamaah ke masjid. Walaupun solat sendiri di rumah itu diperbolehkan, tetapi hanya mendapatkan satu kebaikan saja. Sementara ketika kita solat di masjid, musola berjamaah, maka diberikan oleh Allah lebih 27 kebaikan. Bukankah itu lebih baik, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dengan kurban, insyaallah banyak sekali manfaat, banyak sekali kebaikan-kebaikan di balik itu. Selain tadi untuk membuktikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Kautsar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah memberi kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Allah sampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan, Inna a'tainakal kautsar. Aku telah memberimu nikmat yang banyak wahai Muhammad. Fasalli li rabbik. Maka salatlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka salatlah rabbik, karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah, kata Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad, orang-orang yang membenci sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terputus rahmatnya,
dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat kita, hajat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau Allah berikan kemudahan rezeki kepada kita, insyaallah kita akan berkurban 1 bulan yang akan datang di dalam bulan haji ini, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah terus beri kita rezeki yang berlimpah, insyaallah, sehingga kita mampu untuk berkurban setiap tahunnya sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditempatkan kita di tempat yang layak di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.